Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa maknanya adalah percaya. Secara istilah, iman maknanya adalah keyakinan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dipraktekkan dengan perbuatan. Pengertian kitab. Secara bahasa, kitab merupakan bentuk masdar gerun, berasal dari bahasa Arab. Secara istilah, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Makna iman kepada kitab-kitab Allah yakni mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya atau utusannya. Ayat tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Sebelum menurunkan kitab Al-Quran, Allah telah menurunkan beberapa kitab diantaranya. 1. Taurat, 2. Zabur, dan 3 adalah Injil, milik Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Ini beberapa isi kandungan kitab Taurat, seperti tauhid, jangan menyembah berhala, ya, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabtu karena ibadahnya orang Yahudi, yakni pada hari Sabtu. Kemudian hormati kedua orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Silakan kalian baca-baca ya di buku Pak yang kalian download. Yang berikutnya adalah kitab Zabur. Ya, kitab Zabur miliknya Nabi Daud alaihi salam. Di antaranya isi kandungan kitab Zabur adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, dan sebagainya. Silakan kalian buka bukunya, download, dan baca selengkapnya. Yang berikutnya adalah kitab Injil milik Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa. Silakan kalian baca ya sejarah kitab Injil, baik di website ataupun di buku-buku yang sudah didownload di buku PAI Kurikulum 2013. Yang berikutnya yakni setelah 3 kitab tersebut, Taurat, Injil, dan Zabur, kita masuk pada kitab yang terakhir atau kitab pungkasan milik kita sebagai umat Islam, yakni kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang merupakan milik Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai Nabi akhir zaman, penutup para Nabi, Khotamul Nabiin, dan diturunkan menggunakan bahasa Arab. Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah artinya kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan
bagi yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Perbedaan kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan kitab suci Al-Quran. Jadi ada perbedaan di antara kitab-kitab sebelum Al-Quran dan kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab sebelum Al-Quran telah hilang keutuhannya atau keotentikannya atau keasliannya. Sementara itu Al-Quran hingga saat ini dan bahkan yang akan datang sekalipun masih utuh. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kamilah yang telah menurunkan dan kami yang menjaganya. Dan Al-Quran untuk seluruh alam, ya. Namun kitab-kitab sebelumnya hanya untuk beberapa umat. Kemudian kitab-kitab terdahulu menggunakan bahasa kaum yang telah hilang, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan kini digunakan oleh berjuta-juta manusia. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Jika Al-Quran akan terjaga keasliannya dan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak terjaga keasliannya. Jazakallahu khairan, terima kasih. Itulah beberapa ringkasan tentang beriman kepada kitab Allah. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya pada pekan depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.